Apa kabar sahabat sehat? Saya harap semuanya sehat tanpa kurang suatu apapun. Di video kali ini saya akan membahas tentang kiropraktik. Saat ini saya bersama Pak Ali. Ini dari Bandung, sedang belajar di tempat saya. Saya perlu menjelaskan tentang kiropraktik. Hal yang perlu diperhatikan satu, jangan melakukan kiropraktik sebelum paham kondisi real yang sebenarnya. Karena apa? Melakukan kiropraktik itu adalah menarik, menekan, kemudian menggeser, memutar, memulihkan kondisi tulang yang berubah, yang salah untuk kembali benar. Sehingga harus tahu benarnya itu seperti apa, salahnya seperti apa. Kita tidak bisa hanya melihat kemudian mengikuti tanpa tahu kondisi yang sebenarnya. Untuk itu tidak boleh asal dilakukan oleh sembarang orang tanpa diagnosa lebih dulu. Sekali lagi, jangan melakukan kiropraktik apalagi hanya teknikal. Oh itu begini, oh itu begitu. Karena ada trik yang harus diperhatikan, ada momen yang harus ditepatkan, dan yang jelas kenapa itu perlu dilakukan. Jadi tidak boleh dilakukan pada orang yang sehat. Oke, kira-kira hal apa saja yang perlu diperhatikan? Mari kita bahas. Sahabat, kiropraktik itu yang umum ya, di bagian kepala. Ada yang mengkiropraktik di bagian cervical ini, ada yang pegang dagu, ada yang pegang telinga, ada yang menariknya dengan tangan ke atas. Itu karena tujuannya, itu ada yang cervical 1, 2, cervical 3, 4, kemudian yang bawah. Kemudian ada yang mendorong dan sebagainya. Semua tindakan itu berdasarkan kondisi tulangnya itu yang bermasalah di bagian mana. Sehingga tidak boleh dilakukan oleh orang umum tanpa kondisi real yang sebenarnya. Sebagai contoh, tindakan yang umum ya, itu tindakan seperti ini. Baik kondisi itu setengah miring atau kondisi terlentang, mengkiropraktik kondisi seperti ini hanya boleh dilakukan pada pasien yang bagian lumbarnya mengalami lordosis. Pada bagian kifosis tidak boleh. Makanya jangan dikiropraktik seperti ini, baik kanan maupun kiri. Jadi harus tahu persis kondisinya pasien itu, orang itu dia apa. Jangan dilakukan dengan alasan ada bunyi krek, kretek gitu kemudian enak. Tidak, ada beberapa orang yang dikretek atau krek oleh sembarang orang malah setelahnya sakit karena dia tidak mengalami masalah. Jadi sekali lagi harus ada analisa. Makanya harus tahu pembenaran itu kondisi normalnya tulang seperti apa, kemudian dia karakternya seperti apa, kemudian kita mau bawa kemana. Jangan sampai salah treatment. Sekali lagi saya sering katakan jangan sampai salah treatment karena resikonya besar, sarafnya bisa terjepit. Jadi lebih baik kalau memang nggak tahu, ya udah pijat aja di bagian meridiannya, sesuaikan untuk bagian jalur meridiannya. Kalau nggak ngerti tentang tulangnya, jangan melakukan kiropraktik. Lakukan kiropraktik harus berdasarkan fakta kondisi pasien. Kapan harus dikiropraktik seperti tadi, kapan sebaliknya ke tengkurap, kapan harus narik leher, itu butuh analisis diagnosis yang tepat dan berhati-hati untuk tidak sampai melakukan tindakan yang salah. Sekali lagi, jangan lakukan kiropraktik bila tidak tahu yang sebenarnya. Lebih baik berhati-hati daripada salah treatment. Semoga bermanfaat. Terima kasih.